Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ali, kelas 3A, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, satuan sintaksis. Di dalam tataran sintaksis, kata ini merupakan satuan terkecil yang akan dengan secara hierarkial itu menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yakni frasa. Maka di sini kata itu hanya dibicarakan ialah sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yakni dalam hubungan dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar, ialah frasa, klausa, serta kalimat. Pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang tertangkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sebagai satuan bahasa yang terlengkap, wacana mempunyai konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Sebagai satuan gramatikal yang tertinggi, wacana dibentuk kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Jenis wacana. Jenis wacana dibedakan sesuai dengan sudut pandang wacana tersebut itu dilihat. Jika dilihat dari tujuannya, wacana dibedakan menjadi lisan dan wacana tulis. Dilihat dari pengguna bahasanya, wacana dibedakan menjadi wacana prosa dan wacana puisi. Sedangkan dilihat dari penyampaian isinya, wacana dibedakan menjadi 1. Narasi bersifat mencerminkan suatu topik atau hal. Eksposisi bersifat memaparkan topik atau fakta. Persuasi bersifat mengajak, menganjurkan, atau melarang. Kesimpulan, wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sedangkan analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi atau telah mengenai aneka fungsi pragmatik bahasa. Kesimpulan, wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sedangkan analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi atau telah mengenal aneka fungsi pragmatik bahasa. Jenis wacana dibedakan sesuai dengan sudut pandang wacana tersebut. Itu dilihat. Jika dilihat dari tujuannya, wacana dibedakan menjadi wacana lisan dan wacana tulis. Dilihat dari pengguna bahasanya, wacana dibedakan menjadi wacana prosa dan wacana puisi. Sedangkan dilihat penyampaian isinya, wacana dibedakan menjadi narasi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.